ini. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi di ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Tuhan sudah menyertai kita khususnya sepanjang 1 minggu yang berlalu. Nah, adik-adik di rumah, mari kita fokus untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Untuk mengawali ibadah kita berdoa, kakak yang pimpin. Tuhan Yesus, kami bersyukur waktu yang indah pada siang hari ini. Tuhan, kami datang kepadamu untuk ibadah sekolah minggu. Tolong kami, sertai kami ya Tuhan. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu yang telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Tuhan, Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sehingga nanti boleh berakhir dengan selamat. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan dari terbit matahari. Adik-adik di rumah ikut ya, gaya kakak-kakak di depan. Disampaikan oleh Kak Anita Korlin. Nah, adik-adik, sebelumnya kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan judul pujian kita, Berilah yang Baik. Kita bukan memberikan sesuatu, tapi kita memberikan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya? Baik, adik-adik, kita memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan beri kesehatan kepada kita. Kakak percaya bahwa adik-adik semua sehat, semua penuh dengan sukacita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Kakak pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami, sudah memimpin dan melihara kami sampai saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami.
Tuhan Yesus beri hikmat kepada kami. Kami dapat mengerti firman-Mu, kami dapat menjadi pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, minggu lalu kita bersama-sama mendengarkan tentang kisah Abraham yang mendoakan orang-orang benar yang ada di Sodom. Mengapa Abraham menginginkan orang-orang benar di Sodom diluputkan? Karena Abraham mengasihi mereka dan Abraham tidak ingin mereka dimusnahkan bersama-sama dengan orang yang penuh dengan kejahatan. Abraham mengasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi Abraham. Abraham adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dia taat kepada perintah Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat dari firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Kakak tidak akan baca untuk kita langsung akan mendengarkan kisah tentang Abraham yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Abraham memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari awal ketika Tuhan memanggil Abraham untuk pergi meninggalkan negerinya, untuk pergi meninggalkan keluarganya, saudara-saudaranya, pergi ke negeri yang dijanjikan Tuhan, Abraham dengan taat mengikuti perintah Tuhan dan dia melaksanakannya. Dan Tuhan sangat senang dengan Abraham. Oleh karena itu dalam kisah ini kita melihat Abraham memberi yang terbaik. Apa yang terbaik yang Abraham berikan? Dalam kisah ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Allah menguji akan ketaatan Abraham. Meskipun malam sudah sangat larut, Abraham masih duduk seorang diri di dalam kemahnya. Istri dan anaknya sudah tidur lelap. Kemah-kemah lain juga sudah sepi. Di dalam hatinya ada damai sejahtera. Ia merenungkan kembali segala sesuatu yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidupnya. Sekarang usianya sudah lebih dari 110 tahun. Ya, Tuhan selalu berbuat yang paling baik untuk hidupnya. Tiba-tiba terdengarlah suara yang sangat dikenalnya. Abraham, Abraham. Suara itu memanggil. Ya Tuhan, saut Abraham. Ambillah anakmu yang satu-satunya itu, anak yang kau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan padamu. Apakah Abraham tidak salah dengar? Ambillah anakmu yang kau kasihi, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Abraham tertunduk. Air mukanya sangat berubah. Ia sangat terkejut. Ia merasa gemetar. Mungkinkah aku mengorbankan Ishak, anak perjanjian, anak yang akan menurunkan satu bangsa yang besar? Mengapa ini harus terjadi? Ya, mengapa harus Ishak yang dikorbankan? Itulah yang ada di benak Abraham pada saat itu. Tetapi Abraham tahu bahwa suara itu adalah suara Tuhan. Karena Tuhan yang berfirman, maka Abraham taat. Ia taat meskipun dia tidak mengerti. Kalau Ishak harus mati, Tuhan berkuasa untuk membangkitkannya lagi. Itulah yang ada di benak Abraham. Keesokan harinya, Abraham memanggil 2 orang pelayan. Sediakan seekor keledai untukku dan juga kayu bakar, perintahnya. Ishak, kesini nak. Terdengar suara Abraham memanggil. Ya ayah, ada apa ayah? Kata Ishak sambil berlari menemui ayahnya. Nak, bersiap-siaplah. Kita akan ke Gunung Moria untuk mengadakan korban bakaran. Setelah selesai membelah kayu, Abraham memasang pelana dan berangkat bersama-sama Ishak dan kedua pelayannya. Cuaca yang cerah serta pemandangan di pagi hari itu meringankan langkah mereka. Pada hari yang ketiga, sampailah mereka di kaki Gunung Moria.
tinggallah kamu di sini dan jagalah keledai ini, kata Abraham kepada kedua pelayannya. Dan aku serta anakku, kami akan sembahyang di atas. Sesudah itu kami akan kembali kepada kalian. Abraham kemudian memindahkan kayu bakar dari punggung keledai ke bahu Ishak, sedang api dan pisau tergenggam di tangannya. Di tengah jalan, ketika mereka telah mendaki makin tinggi, Ishak tanya, "Ayah, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Hati Abraham sangat sedih mendengar pertanyaan itu. Namun dikuatkannya lagi hatinya. Lalu dengan tenang ia menjawab, Allah sendiri yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Ishak tidak mengerti maksud perkataan ayahnya, tetapi ia diam saja. Mereka meneruskan perjalanan sampai di puncak Moria. Dengan segera Abraham membangun mezbah dan Ishak menolongnya. Setelah selesai, disusunnya kayu bakar di atasnya. Hati Ishak masih bertanya-tanya, di manakah anak dombanya? Ia menjadi sangat heran ketika tubuhnya diangkat dan diletakkan di atas mezbah itu. Ishak juga tidak melawan. Ia mengasihi ayahnya, karena itu ia diam saja. Abraham mengambil tali, mengikatnya, lalu diulurkannya tangannya yang telah menggenggam pisau itu. Diangkatnya tepat di atas tubuh Ishak, dan apa yang terjadi? Ada suara berkata, "Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Karena sekarang aku mengetahui bahwa engkau sungguh-sungguh takut akan Allah dan engkau bersedia untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku." Kemudian Abraham menarik tangannya yang terulur di atas tubuh anaknya. Dia meletakkan pisaunya, dan dengan segera dilepaskannya ikatan pada tubuh Ishak yang terbaring di atas mezbah itu. Kemudian Abraham memandang sekelilingnya, dan tiba-tiba ia mendengar suara anak domba yang mengembik. Terlihat olehnya seekor domba jantan yang tersangkut di semak-semak. Abraham bergegas mendatanginya. Ditangkapnya domba itu, lalu diikatnya. Domba itu kemudian menjadi korban bakaran bagi Allah. Kata-kata yang diucapkan Abraham dengan penuh percaya telah terbukti bahwa Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Kini Abraham dan Ishak sedang menuruni bukit Moria, dan terbukti pula apa yang telah dikatakannya kepada pelayan-pelayan, "Setelah kami sembahyang, kami akan kembali kepadamu." Dan saat itu hati Abraham dan Ishak penuh syukur dan hormat kepada Tuhan. Tuhan menguji iman Abraham, dan Abraham menang dalam ujian iman itu. Sekarang anaknya dikembalikan kepadanya. Betapa baiknya Tuhan yang membuat jalan keluar dari ujian itu. Inilah yang paling sulit yang dipikirkan oleh Abraham ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anak satu-satunya. Tapi Abraham dengan taat mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Adik-adik yang kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana kisah mengenai Abraham yang diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan anaknya, yaitu Ishak. Di sini memiliki makna bagi kita yang sangat mendalam, karena Ishak adalah anak satu-satunya dari kandungan Sarah, dari istrinya Sarah, dan sangat dikasihi oleh Abraham. Tapi kita melihat bahwa ketaatan Abraham kepada Allah membuat ia bersedia melakukan apa saja yang Allah perintahkan kepadanya. Dan kisah ini juga, adik-adik yang kekasih, menggambarkan kepada kita bagaimana Allah yang justru menyediakan seekor domba sebagai pengganti Ishak yang seharusnya dikorbankan. Demikian juga dengan manusia. Kita semua, adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita semua adalah manusia berdosa. Seharusnya
manusialah yang mati menanggung dosanya sendiri. Tapi karena kasih Allah, Allah menyiapkan korban pengganti, yaitu Yesus Kristus. Dan minggu depan selanjutnya kita akan mengikuti perayaan Natal, dan itu merupakan satu bagian bagi kita bagaimana Yesus datang ke dalam dunia. Yesus lahir ke dalam dunia semata-mata untuk menyelamatkan saya dan adik-adik semua. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita untuk melewati hari demi hari, menolong adik-adik juga untuk bisa mengorbankan waktu. Waktu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi waktu untuk menolong orang tua di rumah, mungkin menolong ayah dan ibu yang dalam keadaan sakit. Kita harus mengorbankan waktu kita, menemani mereka, menolong mereka ketika mereka membutuhkan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar. Tuhan kiranya menolong kami, Tuhan kiranya memimpin kami. Berkatilah adik-adik ini ya Tuhan, dari masa kecil mereka. Biarlah Tuhan menaruh di hati mereka takut akan Tuhan. Biarlah adik-adik ini dari masa kecil mereka menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Biarlah dari masa kecil mereka mengerti dan memahami bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Namun sebelumnya kita berdoa ya, kakak yang pimpin. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada siang hari ini sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati apa yang akan kami berikan, memberkati orang tua kami dan juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagi satu pujian yang mengatakan kerja buat Tuhan. Ibadah kita dengan doa, kakak yang pimpin kita dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat siang hari ini Tuhan sudah menolong menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Apa yang sudah kami lakukan Tuhan, kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan memberkati, menyertai adik-adik di rumah, baik di dalam bermain, baik di dalam belajar. Tuhan memberkati semua.
Demikian juga guru-guru sekolah minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita akan ketemu lagi di dalam ibadah kita. Minggu depan hari Minggu tetap jam 11 siang ya, jangan lupa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sekolah